Halo saudara dan sahabat Suster Grace yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan bahagia. Salam jumpa kembali bersama saya, Suster Grace, di channel Suster Grace. Semoga teman-teman dan saudara sahabat semuanya tetap dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Saudara dan sahabatku yang terkasih, pada setiap tanggal 4 Juli, gereja memperingati orang kudus, yaitu Santa Elizabeth dari Portugal, pengaku iman, dan Santo Ulrich atau Ulricus, uskup. Kisah atau riwayat hidup mereka sebagai berikut. Santa Elizabeth, putri Raja Pedro III dari Aragon dan cucu Santa Elizabeth dari Hungaria ini lahir pada tahun 1271 dan meninggal dunia di Estremoz pada tanggal 4 Juli 1336. Ia dijuluki pembawa damai karena keberhasilannya menghentikan pertikaian antara raja-raja Kastil, Aragon, dan Portugal pada abad ke-14. Teladan hidupnya di kemudian hari menjadi contoh bagi para ibu rumah tangga, terlebih-lebih bagi mereka yang mengalami penderitaan batin karena ulah suaminya. Pada usia 12 tahun, ia dinikahkan dengan Raja Dionysius pertama dari Portugal, seorang raja yang rajin dan adil, tetapi bejat dalam kehidupan pribadinya. Ia lekas cemburu dan tidak mempercayai kesetiaan istrinya, padahal ia sendiri tidak setia dan sering berbuat serong. Meskipun diliputi kebejatan moral suaminya, Elizabeth tetap teguh memegang prinsip-prinsip imannya. Setiap hari ia secara tetap berdoa memohon peneguhan Tuhan. Ia terkenal sebagai seorang permaisuri yang sederhana dalam hal makan minum dan berpakaian. Kegiatan-kegiatan amalnya sangat luar biasa. Ia membantu wanita-wanita yang tidak kawin, menyiapkan penginapan kepada para peziarah, dan mendirikan sejumlah lembaga amal seperti sebuah rumah sakit di Coimbra, sebuah tempat penampungan bagi anak-anak yang terlantar, dan sebuah rumah tempat bagi wanita-wanita pendosa yang bertobat. Di samping anak-anak kandungnya sendiri, ia juga merawat dan mendidik anak-anak suaminya yang lahir dari perkawinan gelapnya dengan wanita-wanita lain. Kesucian hidup Elizabeth dan doa-doanya berhasil meluluhkan kekerasan Dionysius dan menghantarnya kepada pertobatan. Setelah bertobat, Dionysius meninggal dunia pada tahun 1325. Sepeninggal Dionysius, Elizabeth menjadi seorang biarawati dalam Ordo Fransiskan di Coimbra. Sambil terus mengusahakan perdamaian di antara raja-raja Kastil, Aragon, dan Portugal, Elizabeth akhirnya menghembuskan nafasnya terakhir ketika sedang dalam suatu perjalanan misi untuk menghentikan suatu konflik yang melibatkan juga putranya, Raja Alfonso keempat. Ia dimakamkan di Coimbra pada tahun 1625. Ia digelari kudus oleh gereja. Berikutnya kisah hidup Santo Ulrich atau Ulricus, uskup. Sahabat Kaisar Jerman ini lahir pada tahun 890. Ia berusaha membangun sebuah tembok batu alam untuk melindungi kota Augsburg, Jerman dari serangan bangsa Hun yang kemudian berhasil dipatahkan oleh tentaranya. Sebagai uskup, Ulrich mengadakan perjalanan keliling keuskupannya untuk berkhotbah dan meneguhkan iman umatnya serta menegakkan keadilan.
Ia mendirikan sebuah katedral dan membangun seminari serta mendukung pendirian biara-biara. Di setiap pelosok keuskupannya, ia mendirikan banyak gereja dan kapel supaya umat dapat beribadat dengan baik. Saudara dan sahabatku yang terkasih, demikianlah kisah dan riwayat hidup Santa Elizabeth dan Santo Ulricus yang diperingati oleh gereja pada setiap tanggal 4. Semoga mereka dari surga mendoakan kita yang masih bersiarah di dunia ini. Santa Elizabeth, doakanlah kami. Santo Ulricus, doakanlah kami. Nah teman-teman, itulah orang kudus yang diperingati oleh gereja pada hari ini. Semoga para kudus mendoakan kita yang masih bersiarah di dunia ini. Mari kita mohon doa dan bantuan para kudus di surga. Terima kasih dan sampai jumpa.